Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu adalah bahwa iradat lain daripada amar. Lapan baris dari atas ke bawah. Iradat itu lain daripada amar. Definisi iradat dengan definisi amar itu beda. Tapi antara amar dengan iradat dan iradat dengan amar tidak bisa terpisah. Definisinya berbeda, pengertiannya berbeda. Tetapi antara iradat dan amar tidak bisa terpisah. Saling keterkaitan. Iradat itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Amar itu perintahnya Allah. Amar perintah Allah. Iradat itu adalah sifatnya Allah. Artinya iradat kehendak kita, Bapak Ibu, ditentukan oleh kehendaknya Allah. Kehendak kita ditentukan kehendaknya Allah. Apapun yang kita kehendaki di dunia ini, itu yang menentukan kehendak kita tercapai tidaknya, itu ditentukan oleh kehendak Allah. Anta turid wa ana urid wa anta lam takun illa ma urid fa in sallamta ila ma urid kafaituka ma turid wa illam taslam ila ma urid aqabtuka ma turid. Hadis Nabi, hadis qudsi itu dari Allah disampaikan oleh Rasulullah. Anta turid, hai hambaku, kalian punya kehendak. Wa anna urid, aku punya kehendak. Wa anta lam takun illa ma urid, kehendakmu aku yang menentukan. Fa in salamta illa ma urid, apabila kamu berkehendak, kemudian kamu berusaha, lalu kamu tawakal kepadaku, serahkan keputusannya kepadaku. Kafaitu kama turid, aku mendengarkan apa yang kamu kehendaki. Fa ilam taslam ila ma urid, apabila kamu berkehendak tapi kamu tidak merasa mampu untuk membuat kamu bisa berhasil, kamu merasa punya kemampuan dengan kehendakmu, itu pasti tercapai. Apa tuh karena aku persulit kehendak itu. Makanya orang tua balik, kita ini cuai hidup menjalani ilmu paling kurang. Ada orang berusaha tadi, pakabur berumah, kurang dari pakabur berumah. Kadang-kadang berisi anu sumur di padang banyak iwak. Maling-maling dari kayak ini pakui kurang, ini wangu kurang, ini jagung kurang, ini terong kurang, ini tomat kurang, ini bebek kurang, ini tuh, kayak ini. Panggilan orang sesuai, kita hidup cuai menjalani aja.
kita berjalan di jalan karena Allah, tapi orang balik banyak, iwak banyak, sayur-sayuran banyak, orang menukar kalau masih di ada keperluan, wayah ini di kapal maling, banyak belum dibawa ke rumah, diambil maling, malingnya bermobil, belum bisa ceramah ke daerah, mulai tabuk keliling nyebrang wae jembatannya berayu gerak ke itu malam tadi gue itu udah kurang lalu banyak gue beres habis diambil maling sekitar 200 karung maka gue berjaga dulu di atas maling juga beres. Kenapa tahu juga gue karena protes kalau duluan yang kuring itu berjaga kehilangan jangan gitu. Panti jompo, panti werda, orang jompo di situ malah ada baras, ada minyak, habis udangnya dicentang kawin. Jalan mana? Jalan belakang irigasi situ kan ada rego, jalan belakang, satpam itu ada jaga, habis dari belakang. Tuh, kasihan orang jompo kelaparan. Iman, kata ibu, iman. Ini kakak ini nah. Terus kita itu bukan kehendak Allah itu. Jadi maling itu lain kehendak Allah. Kalau kehilangan, iya kehendak Allah. Nah, kembali amar, amar, amar itu perintah. Makanya dikenali ada perintah Allah yang wajib dikerjakan, ada perintah Allah yang wajib ditinggalkan. Ada perintah Allah yang dianjurkan untuk dikerjakan, ada perintah Allah yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, fikih ini arahnya. Amar perintah Allah yang wajib dikerjakan. Ada perintah Allah yang wajib ditinggalkan. Ada perintah Allah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ada perintah Allah yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Maaf, ini fikih. Apa arti amar? Talabul fi'li minal aqli ilal adna. Kita kupas dulu tentang amar. Talabul fi'li minal adna ilal a'la. Minal a'la ilal adna. Talabul fi'li, perintah Allah dari atas ke bawah. Atas Allah Maha segala-galanya. Perintah Allah dari atas, maksudnya Allah Ta'ala Maha tinggi, Allah Ta'ala Maha segala-galanya. Ilal adna, kepada hambanya, itu perintah namanya. Kalau dari hamba ke atas bukan perintah, itu doa namanya. Atasan ke bawah, ke bawahannya namanya perintah. Bawahannya ke atasan namanya pengharapan, doa itu. Itu ada perbedaan definisi. Itu dikupas dalam ilmu. Perintah Allah dari bawah, atas ke bawah. Allah ke hamba, atas ke bawah namanya. Hambanya ini sepahatannya Allah. Allah memerintahkan untuk dikerjakan dan itu wajib. Apabila ditinggalkan ada ancaman seperti sungai. Kemudian perintah Allah yang wajib ditinggalkan, jangan judi. 17 Agustus banyak orang judi. Jadi kita kupas dulu amar bang, itu tentang amar. Panitia itu mengumpulkan dana di masyarakat dan ditentukan sekian menyumbang. Ditentukanlah bukan sukarela, sukarela lah yang hukum lagi.
Di pengajian orang tanya, menjawab apa adanya. Apabila panitia itu mengumpulkan dana dan ditentukan serta itu syarat ikut perlombaan, itu syarat ikut perlombaan. Kemudian dana yang terkumpul itu dijadikan sebagai untuk hadiah dari dana yang terkumpul. Maka orang-orang yang menyumbang, kalimatnya sumbangan, padahal itu pendaftaran. Nah, ini orang sekarang kan pintar bermain kata. Kalimatnya sumbangan, padahal jeruk itu pendaftaran. Buktinya, faktanya, dari uang yang diserahkan, dia baru bisa ikut bertanding. Katakanlah Bapak Ibu, jangan bermain kata-kata. Karena setiap kata-kata ada definisi. Lalu dari sumbangan tadi yang sudah ditentukan dan itu dijadikan boleh ikut bertanding, berarti jeruk bukan sumbangan, itu pendaftaran. Ya boleh mirip-mirip lah, bukan mirip. Yang jangan mensinonimkan kata. Sinonim beda Bapak. Ini lain sinonim, ini bukan sinonim. Sumbangan beda, pendaftaran beda. Sumbangan itu kebiasaan sukarela. Sumbangan sukarela itu kalau sudah ditentukan itu namanya pendaftaran. Nah dari pendaftaran tadi dipolis dengan kata-kata sumbangan dan itu dijadikan untuk syarat ikut bertanding. Dari dana yang terkumpul dari pendaftaran kata sampean sumbangan diberikan hadiah dan itu ada yang menang dan ada yang kalah, ada yang dapat hadiah, ada yang tidak. Itulah judi. Yang harus memahami definisi judi. Beda sumbangan sukarela, tidak terikat dengan ikut bertanding atau tidak untuk meramai di kampung. Supaya ramai kampung kita, panitia belajar ilmu dulu, jangan hati ulun dipiat. Jadi saya pulang, saya memang jangan ulun boleh ada ilmu. Saya ada ilmu, muka itu caranya. Bila ulun ngomong berilmu dulu panitia, sama yang dapat ulun kan berilmu. Ilmu memahami ini maksudnya. Coba kita pahami dulu. Coba cari di guru yang lain, mau kita singgung. Nah, lalu jer ulun sumbangan sukarela. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita di kampung Pak hendak mengadakan acara 17 Agustusan lah acaraan kita. Nah, pian nak menyumbang kata serapian berapa? 200.000. Ya, terima kasih Pak. Coba situ pulang rumah 100.000. Silakan. Situ 2.000. Ada apa-apa juga. Jangan sedikitnya. Kemudian di sana 5.000, nggak jadi masalah itu. Kemudian panitia, kalau itu caranya kepada anak-anak di desa kita atau di kampung kita besok akan lomba ikut duit di Ustila. Jangan nang bagi palsu ikut itu. Rame itu. Kemudian pertandingan selanjutnya kelereng dia letakkan di sendok. Ada lagi lalajuan bakau. Macam-macam lah. Ketangkasan sepeda satu tapik papan di perumahan abangnya Inor minta izin lah abangnya Inor. Perumahan sini dipakai. Minta izin dulu dia. Nah, ini pertandingan apabila sanggup hadiahnya ini. Hadiah ini adalah kumpulan dari sukarela dari sumbangan warga. Maka cara seperti itu halal. Nah, jelas ke sudah umum sampaikan.
sebab Pak jadi guru ini mengetahui hukum, ada menyampaikan anak. Apabila sumbangan sekian, apabila pensi gini dapat menyumbang, ada dapat ada ikut bertanding. Apabila pensi gini, saya ini pihak ikut bertanding. Nah itu kenal saja. Hadiahnya sepeda, hadiahnya motor, hadiahnya kulkas, hadiahnya kipas angin, hadiahnya mesin cuci. Nyumbangnya berapa? 100.000. Menyumbang. Lalu yang menyumbang tadi silakan bertanding. Yang diambil nomornya 3 aja, 1, 2, 3. Menang, dapat mesin cuci, dibawa ke rumah mesin cuci ini. Nah, hasil judi itu. Kulkas, bawa ke rumah, nah, hasil judi itu. Kipas angin, bawa ke rumah, hasil judi. Karena itu perintah Allah untuk ditinggalkan. Bukan ini karena Allah saya boleh jadi. Nah, ada paham kalimat aman. Minta maaf lah, musim betukan nih. Ayo yang hadir, adalah sengaja urun anak betul adalah. Nah, nyaman gue sudah musim betukan ya kalau musim. Ayo yang hadir, kembali lagi kita. Berarti jangan dikatakan ini perintah Allah untuk dikerjakan. Judi perintah Allah, Allah kehendaki untuk diinginkan. Nah, kombinasikan sendiri. Irada dengan amal. Sedangkan kombinasikan sudah ini kehendak Allah untuk ditinggalkan. Terus sudah. Ini kehendak Allah untuk dikerjakan. Nah, hari ini untuk ilmu kehendak Allah ini untuk dikerjakan. Alhamdulillah kita di dalam kehendaknya Allah yang memang ini dikerjakan. Terus sambungannya garis bawah ini dan lain daripada ilmu. Nah, ilmu beda lagi. Ilmu berarti ada iradah, ada amar, ada ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Tahu dulu ini perintah Allah. Ada ilmu, syaratnya ada ilmu. Ini perintah atau larangan. Maksudnya ini perintah untuk dikerjakan atau ini perintah untuk ditinggalkan. Ilmu dulu. Kalau ada berilmu, dikira perintah untuk dikerjakan, dikira perintah untuk ditinggalkan. Karena tidak ada modal ilmu. Kalau ada ilmu, dia akan mengetahui ini perintah untuk dikerjakan, ini perintah untuk ditinggalkan. Kalau tidak ada ilmu, dia tidak mengenal apakah ini perintah untuk dikerjakan, apakah ini perintah untuk ditinggalkan. Ilmu dulu. Banyak orang dikira ini perintah untuk dikerjakan, ternyata ini perintah untuk ditinggalkan. Dikira ini perintah untuk ditinggalkan, ternyata perintah untuk dikerjakan. Contoh, ada orang tanya, guru besapuku sakali itu bolehlah kawin? Boleh. Tapi guru kan ada mama datang kada boleh, karena kan minta maaf lah, apa itu alasannya kenapa? Kuitan bedang sana, sama-sama enak. Kuitannya, nang bibiniannya, awalnya, talakin, maksudnya lain. Nang bibiniannya itu apa besar pupuan itulah. Nih, ayo bang, anu jauh makan pokoknya ada duit ya. Besar pupuan. Istilahnya tuh apa minta maaf? Nih orang tanya nih. Ini bedang sanak lawan ini itu bedang sanak. Lalu ini nang lalaki besi anak bibinian kayak itu kah? Ini gak bibinian besi anak lakian.
lalu kawin, ada bolehnya. Ini lalakian, bayi anak bibinian, itulah. Ini bibinian, bayi anak lalakian, itulah. Nah, kalau kesalahan, apa istilahnya atau apa? Tolongin Pak. Yang saudara itu apa namanya? Yang ini saudara, yang ini karena beda sana. Kalau bisa sepupu sekali namanya. Sepupu itu ulun boleh nikah. Tapi gue abahnya apa? Puitannya yang ini apa tadi lalakian besi anak bibinian kayak itulah. Ayo Bang. Ini maaf lah, maaf. Mungkin kita daerah kita Kalimantan. Nang tanya ini orang Jawa gitu. Ya orang Jawa, orang Kalimantan hukum itu sama lain. Ada bedain Bang. Hukum nih. Ayo tolong ya kan Bang. Ini anaknya lalakian. Berarti mamanya kabehnya kayak ini. Nah, bingung pulang dia. Kayak ini aja nah. Ini lalakian, sidang sanak di binian. Bedang sanak. Ya kalah. Nah, bedang sanak. Ini lalakian, sidang sanak di binian. Ini bibinian, sidang sanak lalakian. Berarti ini bedang sanak. Lalu ini beanak, ini beanak. Nah itu tuh. Kumpinang alih ini aja nah. Ini lalakian, ini bibinian. Nyaman sedikit. Lah tolong ya kan nah. Tolong ya kan. Ngarannya apa tuh istilah jadi kadang itu apa aja lo kan kayak itu tanyain. Ini lalakian, sidang sanak bibinian. Ini bibinian, sidang sanak lalakian. Ketika menjadi bedang sanak sebab bahasa ibu, ini ngarannya bedang sanak. Ini namanya saudara. Berisi anak, nah itu aja campur di anak sini nah. Nah, jadi anak sini. Ini bibinian anaknya ini, nah itu kah? Atau kayak apa? Bareng aja lah. Sama aja. Nah, kayak ini aja. Ini lalakian, si anak lalakian, kayak itu aja sudah. Ini bibinian, si anak bibinian. Ini bedang sanak, ini saudara. Lalu abahnya ini mengetahui anaknya ini ketujuh lawan dang sanak, anak dang sanak seorang. Salah kan bujuk kena? Ayo, tolong ya kan ulun. Tolong ya kan. Kita nih berinteraksi penting ya pengajian nih Bapak Ibu. Lah, kita pengajian ke keluarga aja. Ayo, ini nah tahu si Din ini kejadian nih. Ini tahu si Din ini bahwa anak seorang ini senang lawan anak dan senang seorang. Biasa belajar dia nah. Taman sedikit nah. Nah lalu si ini tahu anak seorang ini senang lawan anak dan sanak seorang. Pertanyaannya, boleh guru nikah? Boleh, jadi ini bisa ngomong sekali. Tapi ada istilah aja ada bolehnya. Oh, itu lagi lah. Ini sidang sanak lalakian. Itu pula. Ini sidang sanak lalakian. Berarti anak-anaknya banyak isi lalakian. Itulah. Terima kasih. Berarti ini bedang sanak. Tadi boleh sudah nikah. Ini sidang sanak lalakian. Ini ngarannya Muhammad. Ini ngarannya Mahmud. Nah, itu aja sudah nyaman. Ini Muhammad berisi anak Hafsah. Nah, ini berisi anak Mahmud ini
Mahmud ini bisi anak misalnya Halim. Halim ini anaknya Mahmud. Hafsah ini anaknya Muhammad. Berarti si Hafsah sama si Hafsah sama si Halim biasa pokok. Boleh gak nikah? Boleh. Ada nama orang kata boleh. Apa alasannya? Segi medis, terima kasih. Anaknya cacat. Segi medis ya. Segi medis. Nah, anaknya cacat. Kalau segi medis anaknya cacat, itu kebiasaan kaum bedang salah. Ini ingat, segi medis. Di ketika medis muncul, di ketika hukum Allah Ta'ala boleh, kekuatannya di mana? Nah, Pak Uspur terima kasih. Segi medis anaknya cacat. Segi medis anaknya cacat. Dari segi hukum agama itu boleh. Segi medis anaknya cacat. Apakah itu dijadikan satu kepastian setiap anak yang bersepupu sekali itu segi medis anaknya cacat? Bisa nggak? Berpotensi lebih besar cacat. Bagaimana kalau ini mamanya ini bedang sanak lawan ini lelakian ini binian? Kan bedang sanak juga nih, sama-sama bedang sanak. Ini lelakian ini binian. Beisi anak ini binian. Ini beisi anak lelakian kawin boleh. Boleh. Kenapa apabila sesama lelakian beisi anak yang satu binian, satu lelakian tidak boleh? Ya, kita bicara secara hukum agama dulu. Nah, faktor genetik, ulun terima kasih atas ilmu-ilmu yang ulun menghargai dan ulun sama-sama. Bagi dia ini sayang ulun. Faktor genetika, faktor itu keturunan. Berarti kesimpulannya dulu, secara medis, kalau badang sanak lalakian sama lalakian, beisi anak yang satu bibinian, yang satu lalakian, jangan dikawinkan karena faktor genetika. Ya kan? Itu. Tapi kalau anak ini lalakian bisi dang sanak bibinian sama-sama bisi anak dikawinkan baru boleh. Itu kan sama dia. Berarti bisa sepupu sekali kita boleh kawin. Nah, ayo. Kan ulun kan nah kayak pendidikan lah. Ayo yang hadir, ibu-ibu penting. Ini ilmu, ulun ini pengen jawaban. Bisa enggak dan ulun menghargai ilmu. Ayo Ustaz Taufi jadi guru juga. Jangan ulunnya menyandang seorang. Jawaban. Sekali lagi, ibu-ibu di sini kalau ada orang kesehatan lah atau dokter bantu ulun. Kita bicara supaya ilmu ini ilmu. Ini abah, ini lelakian, bisi anak di dan sanak di binian. Lalu yang di binian ini bisi anak di binian. Ini bisi anak lelakian. Berarti ini bersepupu sekali. Lalu dikawinkan secara agama boleh. Ya kan? Nah, apabila ini anaknya ini lelakian, bisi dan sanak lelakian. Nah, itu sesama lelakian nih, dan sana. Lalu sama-sama bisi anak, nang seikung anaknya di binian, nang seikung anaknya lelakian. Lalu dikawinkan faktor genetika. Hujan, kan itu genetika. Apakah faktor genetika juga? Ini di binian, bisi anak di binian. Ini lelakian, bisi anak lelakian. Dikawinkan
Boleh. Apakah faktor genetika juga? Beda. Gimana bedanya? Kita teruskan. Kembali lagi. Kita bicara ilmu. Oleh pinjam dulu. Darah bapaknya B, mamanya B, darah. Anaknya itu faktor genetika ada. Kita kembali kepada darah. Abahnya B, mamanya B, anaknya pasti B. Apakah itu genetika? Kebiasaan anaknya darahnya apa? Kalau abahnya B darah, anak mamanya B, kebiasaan anaknya apa? Nah, di sini bisa O, bisa A, bisa B, bisa AB. Bisa enggak? Bisa. Apakah itu harus genetika? Mungkin makanya. Nah, maka kesimpulan secara hukum agama apabila bersepupu sekali boleh nikah. Nah, boleh nikah. Penting, ini penting. Boleh nikah. Apakah badan sanat sesama lelakian berisi anak satu bibinya satu lelakian? Apakah ini lelakian? Apakah ini bibinya dan sanatnya berisi anak ada lelakian ada bibinya? Kesimpulannya secara agama orang bersepupu sekali itu boleh nikah. Tapi orang harus supaya berarti kaparakan bukan boleh. Nah, itu aja. Sekali lagi lah kita menghargai agama. Kita penting. Kita ini ke agama. Ilmu kesehatan faktor genetika ulun hargai tujuh. Itu analisis namanya genetika tujuh. Tapi orang Tuhan di sungai. Mungkin pian-pian juga. Kalau anak sesama anaknya sudah sama-sama hancur. Nah, ada kaparakan lah. Nah, kalau secara agama boleh, tapi kalau jelaskan. Kalau dipadahkan, pada boleh. Kita menentang hukum. Jelaskan. Kita menentang hukumnya Allah. Namun paling bagus supaya kita beradab oleh Allah. Jangan menentang hukum Allah. Apalagi secara genetika terindikasi berpotensi mungkin anak kurang cerdas. Nah, nyaman enggak ada? Bertentangan enggak dengan hukum Allah? Enggak. Bertentangan enggak dengan hukum manusia? Nah, kita takut ini, nah diberikan Allah, kita ngomong tidak boleh. Itu masalah. Kayak orang tua. Itu aja. Karena kadang-kadang akan ini ya. Oh, kadang apa? Kadang-kadang kasih itu. Oh, kadang-kadang itu semuanya. Oh, kadang-kadang begini semuanya. Akan ini. Moga akan baik. Salah agama. Nah, ada warisan tanah lain enak ya. Itu lain pulang itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau memahami pendapat-pendapat yang mantap ya. Secara genetika ada potensi adalah anak laki. Tapi secara hukum agama memang buruk. Najamnya sudah ibu lain masalah ilmu. Berarti kawan itu menisikan irada, amal dan ilmu. Udah banyak umur semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Al-Fatihah.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا واقض حاجاتنا اللهم يسر لنا واقض حاجاتنا اللهم يسر لنا واقض حاجاتنا واصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض اللهم اصرف عنا شر الصفر يا كريم النظر بالسلامة والعافية صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله